Allah, ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau Tuhan, hati kami telah siap ditabur oleh firman yang indah. Pada hari ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Siapapun yang mendengar firman ini diberkati Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kami terus di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami habiskan khotbah ini. Amin. Shalom saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Shalom. Hari ini hari yang berbahagia, saya akan menyampaikan satu ayat saja, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, judul temanya adalah energi positif. Judul temanya adalah energi positif. Judul temanya adalah energi positif. Filipi 4 ayat 8, jika sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita hitung berapa poin yang harus kita pikirkan. Berapa poin yang harus dipikirkan menurut firman Tuhan menjadikan energi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dikatakan semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Semua yang adil. Yang keempat, semua yang suci. Semua yang manis. Yang keenam, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 8 poin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, memang satu ayat, tetapi kita akan melihat kehidupan seseorang tergantung input. Apa yang masuk dalam halam kehidupannya, pemikirannya, filosofinya, pandangan hidupnya, kebudayaannya, kebiasaannya, pergaulannya, semua menentukan kehidupan dia di masa depan. Saya ulang lagi, menentukan kehidupannya di masa depan. Seorang yang selalu mendengar hal-hal yang negatif, hidupnya juga akan negatif tinggi. Seorang yang hidupnya melihat orang-orang yang skeptis, apatis, dia pun tidak punya harapan. Tetapi orang-orang yang positif, yang mempunyai pikiran yang maju, dia selalu berpikir untuk melakukan inovasi dan terobosan. Hari ini, di zaman yang sekarang kita menghadapi COVID-19, kita menghadapi tekanan yang sangat kuat. Saya katakan menghadapi tekanan yang sangat kuat. Sering saya mengatakan kepada banyak orang, hari ini kita harus melakukan terobosan-terobosan. Kita harus punya energi positif baru kita bisa melakukan inovasi. Bagaimana kita melakukan inovasi kalau kita tidak mempunyai energi yang positif? Tadi dikatakan salah satu poin yang disebut semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bagaimana kita bisa mempunyai modal ya dalam kehidupan kita, cara berpikir kita, cara pandang kita menjadi orang yang bajik, orang yang punya kebijaksanaan, orang yang punya hikmat, kalau dia tidak punya pengetahuan dan pengertian. Saya katakan tidak mungkin seorang yang punya hikmat atau orang yang melakukan kebajikan kalau dia tidak didasari oleh pengetahuan dan pengertian. Apalagi yang bicara hikmat atau kebajikan yang bersumber dari surgawi atau dari Tuhan. Tanpa pengetahuan dan pengertian dengan hukum Tuhan atau firman Tuhan, seseorang tidak bisa melakukan energi positif, melakukan inovasi dan breakthrough, terobosan untuk melakukan firman Tuhan ke depan. Apa yang menjadi visi dan misi Tuhan dalam menghadapi situasi dan zaman. Sebagai contoh, hari ini banyak orang tua yang stres, depresi, ya,
saya melihat di medsos banyak orang tua yang stres dan depresi akibat anak-anak tidak belajar lagi offline tapi online atau yang disebut daring. Bagi saya hal itu adalah hal yang harus kita terima dengan apa adanya, dengan ketekunan dan kesabaran, dan melakukan inovasi. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut. Mengapa saya katakan begitu? Ini bicara kebajikan. Karena seorang tua atau sebagai orang tua, kita harus mendidik anak itu secara penuh. Sekolah itu hanya pendidikan di sekolah, saya ingat. Karena saya seorang pendidik. Pendidikan di sekolah itu atau di bangku kuliah itu hanya 10%. Konten atau materi yang didapat anak di sekolah itu hanya 10%. 90% adalah anak dan orang tua. Jika sekarang orang tua mengeluh, karena memang selama ini orang tua tidak peduli dan tidak mengerti, tidak involve, tidak terlibat langsung dalam pendidikan anak. Sehingga orang tua banyak yang mengeluh. Mengapa begini, mengapa begitu? Kami kasih dalam nama Yesus, dalam pendidikan bangsa Israel. Saya ulang lagi, dalam pendidikan bangsa Israel, yang notabene sampai hari ini, bangsa Israel adalah bangsa yang paling pandai, paling terpintar, smart, dan menguasai dunia. Kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4-9 apa yang dikatakan? Ajarlah anak-anak berulang-ulang dan diskusikanlah, berbicaralah pada saat engkau duduk di rumah. Pendidikan itu adalah sangat penting. Bagaimana orang bisa mempunyai pengetahuan dan pengertian dan sehingga dia melakukan kebajikan dan memperoleh hikmat kalau dia tidak didasari oleh pendidikan yang baik. Kalau kita selalu masuk dengan negatif, hoax, sungut-sungut, skeptis, lingkungan yang tidak baik, akhirnya kita pun menjadikan hidup kita negatif thinking atau berpikir negatif. Dalam situasi kondisi yang tidak kondusif, saya katakan tidak kondusif, apakah kita terus merenung dan bersungut-sungut? Tidak. Kita harus mempunyai inovasi, mempunyai energi yang positif. Katakan amin. Oleh karenanya tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang benar, apa artinya? Semua yang benar. Kebenaran itu hanya pada firman Tuhan. Semua yang benar itu adalah hukum Tuhan. Katakan amin. Semua yang benar adalah perintah Tuhan. Katakan amin. Jadi semua yang benar itu, apa yang ada tertera di dalam Alkitab, itu yang kita lakukan. Itu yang menjadi guidance atau petunjuk hidup kita, menjadi pedoman hidup kita. Jadi kalau di dalam contoh tadi saya katakan pendidikan anak-anak, mengapa kita bangsa Indonesia mengeluh? Dengan sistem online yang baru. Karena tanpa COVID-19 pun, saya katakan tanpa COVID-19, di zaman modern nanti, anak-anak akan belajar sistem online nantinya. Nantinya akan sistem online. Dan itu sudah diprediksi dari jauh sebelumnya. Saya sebagai pendidik itu sudah memprediksi dari jauh sebelum. Dan hari ini orang bisa seminar, bertatap muka, belajar mengajar, sistem belajar mengajar memakai Zoom atau webinar. Banyak hal yang bisa kita lakukan pada hari ini. Jadi kalau pendidikan itu harus semua yang benar, ya kita lihat bagaimana pendidikan orang yang ada di bangsa Israel, anak dari mulai kecil sampai dia besar, tidak terlepas dari pendidikan orang tua. Mengapa saya katakan semua yang benar? Kembali lagi semua yang benar. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pendidikan adalah harus dari dua kutub. Akan saya ingatkan kepada kita semua yang mendengar dan siapapun umat Kristus di Indonesia. Ada dua sisi pendidikan itu, tidak hanya pendidikan sekuler.
Sekarang banyak orang bangga kalau anaknya dokter, insinyur, oke, bagus. Penerbang, bagus. Ya, sampai S2, S3, bagus. Tetapi pengetahuan atau pendidikan agama atau rohani, ini yang masih kurang di bangsa kita. Ini yang masih kurang. Coba kalau kita lihat pertemuan-pertemuan keluarga atau pertemuan apapun, kalau kita bertemu, gimana anakmu? Sudah bagaimana? Oh, sudah S2, sudah S3, doktor, oke, bagus. Ya. Tapi ditanya, bagaimana anakmu dalam hal pembinaan rohani? Saya bukan hanya ngecap, saya katakan hari ini tidak saya ngecap. Berdasarkan penelitian saya, banyak calon pengantin muda, banyak calon pasangan muda, waktu saya konseling, mereka nol. Saya katakan mereka nol tentang pengetahuan agama. Dan saya bilang, bagaimana nanti engkau membesarkan dan mendidik anak-anakmu untuk mengerti tentang Tuhan? Dan ini berdasarkan penelitian. Banyak guru-guru sekolah minggu waktu ditanya oleh anak-anak sekolah minggu, kakak, tolong jelaskan, Yesus itu tinggal di mana? Ada yang bilang di hati, ada yang bilang di surga. Bagaimana Yesus bisa tinggal di hati dan di surga? Nah, ini guru sekolah minggu banyak juga yang kelabakan. Dan waktu ditanya ke bagaimana, orang tua tidak bisa menjawab. Hal yang seperti ini semua yang benar. Tadi baru satu poin. Semua yang benar. Bagaimana kita mempunyai energi positif kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar? Kita harus hidup ini dipenuhi dengan pengetahuan yang benar sehingga kita punya modal melakukan inovasi. Jangan kita terus bersungut-sungut, terus marah-marah. Hari ini banyak orang yang marah. Tapi bagaimana melakukan inovasi? Kebenaran itu harus ada dalam diri kita dong. Saya sebagai hamba Tuhan, apalagi saya sebagai pendidik, tidak bisa menyerahkan semua itu kepada sekolah. Tidak bisa semua diserahkan kepada gereja atau pendeta atau guru sekolah minggu. Semua itu harus berawal dari rumah, berawal dari keluarga. Saya ingat ada seorang presiden, ya, ada seorang presiden. Bagaimana keberhasilan seorang presiden adalah di baliknya adalah seorang ibu, betul? Amin. Keberhasilan seseorang bapak bekerja adalah didukung oleh seorang ibu. Oleh karenanya itu bukan hal yang umum saja. Di dalam Alkitab juga ada Amsal 31. Ibu yang cakap, Amsal 31, Anda baca nanti ayat 10. Bagaimana menopang rumah tangga. Makanya saya bukan hanya asal ngomong. Sebagai konselor pernikahan, sebelum orang menikah, hampir saya katakan nol. Banyak calon pasangan muda tidak dibekali tentang pengetahuan agama. Saya tidak mengerti mengapa mereka begitu saja mau menikah. Apa hanya karena cinta? Atau umur yang sudah hampir lewat? Atau desakan orang tua? Anda kalau mau belajar ya, kalau melihat bangsa Israel, kalau mau lihat bangsa Israel, bagaimana mereka untuk menikahkan pasangan muda, mereka tidak hanya menikahkan begitu saja. Ya. Yang pertama dia akan periksa dulu kesehatan. Bangsa Israel, siapapun orang yang mau menikah harus periksa kesehatannya. Kenapa? Karena calon seorang bapak atau calon seorang ibu harus mempunyai kesehatan yang minimal standar atau normal. Makanya mereka punya anak-anak bibit unggul. Saya katakan anak-anak yang dilahirkan adalah bibit unggul. Yang kedua, tentunya kita tahu, sama seperti orang Batak ya, dia punya markah. Dia punya klan, ya, punya klan dalam bahasa umumnya adalah klan, kelompok keluarga. Dan dari klan itu mereka melihat atau marga itu bibit, bebek dan bobot.
Jadi seperti orang Jawa bilang, bibit, bebet, dan bobot. Nah, mereka melihat itu dari segi klan atau keturunan. Mereka melihat keturunan unggulkah mereka. Sehingga saya katakan, itu mereka bisa memberikan nanti masa depan bagi anak-anak dan keturunannya mempunyai yang baik. Itu energi yang positif. Semua yang benar. Benar apa? Benar secara hukum dan benar secara rohani. Yang ketiga, tadi dikatakan tadi apa? Pertama, kesehatan. Yang kedua, klan atau bibit bebek bobot. Yang ketiga, kemampuan. Orang akan dilihat sebuah calon pasangan, calon bapak dan ibu punya kemampuan apa? Apa pekerjaannya? Apa keterampilannya? Apa kebisaannya? Itu akan dilihat sebelum menikah. Jadi tidak seperti sekarang di Indonesia, apalagi datang ke gereja, apalagi di suku, salah satu suku. Oh, gerejanya sudah siap, oke. Ya, gedungnya sudah siap, oke. Yang pertama ditanya gedungnya, kalau hari ini gedungnya sudah siap. Yang kedua gerejanya sudah siap, pendetanya sudah siap, baru pasangannya siap. Makanya saya pernah bilang kepada calon pasangan muda-mudi, sebelum engkau menikah, konseling dulu minimal 4 bulan. Di gereja ini minimal 4 bulan. Kok lama sekali Pak Pendeta? Iya, kita akan melihat dan meluruskan pengetahuan mereka untuk masalah rumah tangga. Karena ke depan generasi berikutnya adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Bukan asal menikah dan asal melahirkan dan punya anak dan dibesarkan begitu saja. Tidak begitu. Kita harus punya energi positif ke depan. Yang berikutnya semua yang benar. Yang kedua adalah semua yang mulia. Kehidupan ini semua yang mulia. Kita lihat yang mulia. Yang termulia siapa? Yesus. Jadi energi kita harus kita serap tadi yang pertama dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran dari pengetahuan. Ya. Yang kedua adalah semua yang mulia. Semua yang agung. Kehidupan itu harus pikiran kita dipenuhi oleh semua yang mulia. Katakan amin. Jadi kita harus berpikir yang mulia. Berpikir yang bagus. Jangan berpikir yang negatif. Ya. Berpikirlah yang mulia. Berpikirlah yang agung. Berpikirlah yang hormat. Apalagi kita anak-anak kerajaan sorga. Bersikaplah mulia. Bersikaplah sopan. Semua yang mulia adalah etika. Dalam kehidupan kita harus mempunyai etika yang mulia. Ya, hari ini saya sebagai hamba Tuhan juga merasakan kesedihan. Merasakan kesedihan yang sangat besar. Karena pada hari ini banyak orang Kristen tidak punya etika. Semua yang mulia itu bicara bagaimana pola hidup, attitude, sikap sebagai anak Tuhan. Sikap sebagai anak Tuhan itu sangat penting. Ya, orang yang mulia, semua yang mulia, kita penampilan yang mulia, yang agung, wibawa. Amin. Kita harus punya wibawa. Jangan kau punya kehormatan dirimu, kau jual. Jangan kehormatan dirimu, engkau lecehkan dalam dirimu. Jangankan di dunia luar, dalam dunia rohani pun, dalam dunia gereja pun, dia cara berpenampilan. Saya sering melihat cara berpenampilan orang beribadah. Ya, hari ini kita harus semua yang mulia. Kalau kita berpakaian yang mulia, jangan berpakaian yang seronok atau berpakaian yang tidak sopan, maksud saya. Katakan amin. Itu cara berpakaian, berkata-kata, berbicara, bergaul. Kita harus yang mulia. Amin. Amin. Kalau kita punya energi positif, itu kita menampakkan diri kita orang yang mulia. Katakan amin. Orang yang mulia itu pasti punya modal dalam kehidupannya, etika, pengetahuan, penampilannya, luar biasa. Amin. Semua yang mulia. Tapi banyak orang Kristen pada hari berpenampilan, ya
Tidak pantas, katakan tidak pantas. Ya ke gereja lah. Kita bukan ke pasar, betul? Ke gereja, jangan seperti kita pergi ke diskotik. Kita ke gereja bukan kita pergi ke klub malam. Semua yang mulia. Kehidupan kita juga harus yang mulia. Amin. Jangan bawakan diri kita seperti kita mau ke pasar atau mau ke terminal. Ya. Saya pernah melihat dan sering melihat. Coba lihat di gereja-gereja. Saya nggak ngerti itu pendeta atau gembalanya atau pastornya atau hamba Tuhan. Pemain band atau pemain musik masih pakai anting. Hidungnya ditindik. Ya, saya tegur dari mimbar ini, saya tegur. Apakah hal itu yang mulia? Saya katakan, apa hal itu mulia? Bagi saya yang berbicara tentang firman Tuhan, hal yang mulia itu penampilan juga yang mulia. Katakan amin. Tidak pantas. Apa bedanya kalau kita bicara firman Tuhan? Apa bedanya dengan orang dunia? Ada yang ada di diskotik sana atau yang ada di penjara sana penampilan. Pernah ada pendeta bilang, dia bangga dengan tatonya, ditampilkan tato. Weh, saya bilang apa artinya? Lebih baik tato kau tutup dengan panjang untuk menunjukkan kau bertobat. Tidak perlu. Yang mulia itu dengan cara penampilan yang mulia. Amin. Amin. Bertutur sopan. Ya, hamba Tuhan bertutur sopan. Anak Tuhan bertutur sopan. Anak Tuhan bertutur sopan. Amin. Amin. Mari kita tenang dulu sebentar dengan firman Tuhan. Semua yang mulia. Yang berikutnya adalah semua yang adil. Semua yang adil. Menjadikan energi positif, kita harus hidup di dalam keadilan. Amin. Keadilan, jangan egois. Pada hari ini sebagai hamba Tuhan saya menegur, jadi orang jangan egois. Kita harus hidup, kita harus berbagi. Amin. Kita harus punya toleransi. Jangan maunya gue. Jangan maunya saya. Hari ini orang banyak ingin semua pendapatnya dibenarkan. Belum tentu adil dalam kehidupan ini harus yang adil. Amin. Saya mau menegur juga dari mimbar ini. Kami hamba Tuhan juga harus ditegur. Jangan merasa doktrin saya paling benar, doktrin situ salah. Kita sesama hamba Tuhan sebagai pendeta, ya kita tidak akan bisa ketemu doktrin itu antara Pentakosta sama orang Protestan. Orang Lutheran tidak bisa ketemu dengan orang-orang Pentakosta atau karismatik. Jangan Anda paksakan. Oh, ini yang paling benar, itu yang paling tidak benar. Jangan Anda katakan di sana ada Roh Kudus, di sini tidak. Sini tidak ada Roh Kudus, sana ada Roh Kudus, atau di sini ada Roh Kudus, sana tidak ada Roh Kudus. Semua harus punya keadilan. Hidup ini harus ada keseimbangan. Jangan merasa, maaf ya, mentang-mentang baru. Ya ini baru nih. Kadang-kadang saya melihat ya, baru punya gelar doktor. Ya, dia bangga dengan ilmunya, dia dipakai oleh pemerintah mengajar di sini, mengajar di situ. Ya, saya lihat di medsos itu bangga banget ya. Dia sampaikan pendapatnya. Terus dia mulai menyela pendapat si B. Itu nggak adil itu. Sehingga itu ditertawakan oleh banyak orang. Dia nggak sadar itu ditertawakan oleh banyak orang. Saya nggak suka itu. Karena bicara doktrin kita tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa dan satu titik. Karena setiap gereja punya pandangan masing-masing. Nah, penafsirannya sudah berbeda karena kita belajar dari awal sejarah gereja. Sudah dimulai ada perbedaan. Bayangkan konsili pertama sampai konsili 4 saja sudah ada terjadi perbedaan. Oleh karenanya di dalam nama Yesus kami rindu kita jadi orang yang adil. Kalau tadi hamba Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen juga kita harus adil. Amin. Mari kita perhatikan lingkungan kita. Mari kita perhatikan keluarga kita. Apakah mereka dalam hidup kekurangan? Jangan kita egois. Kita bisa melakukan sesuatu yang hal-hal yang spektakuler. Tetapi lingkungan kita, keluarga kita masih membutuhkan.
membutuhkan banyak hal. Amin. Semua yang adil, semua yang suci. Nah ini semua yang suci. Kekristenan diperlukan semua yang suci. Nah ini kita pikirkan yang suci, jangan pikirkan yang apa lawannya suci, yang kotor, yang najis. Jangan berpikir tentang zina. Orang yang berpikir positif, energi positif, dia harus memikirkan hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Siapa yang kudus? Yaitu Tuhan. Pikirkan Tuhan. Jangan pikirkan, aduh, mau kawin lagi, mau punya teman tapi mesra, ya, mau melakukan hal-hal korupsi, bagaimana mau kaya raya, ya, udah nggak adil, nggak suci lagi pikirannya, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini kita menegur kita. Semua yang suci, semua yang kudus. Amin. Kita pikirkan yang suci, jangan pikirkan yang kotor-kotor. Ya, pikirkan yang kotor-kotor, jangan. Ya, pikirkan wanita, sekretaris kita, atau siapapun. Pikirkan yang suci. Ya, banyak hal kalau mau saya sampaikan, tidak cukup. Khotbah ini 1 jam, mungkin bisa 3 jam kalau saya bicara yang suci. Semua yang manis. Nah ini. Berbicaralah ya semua yang manis. Jangan berbicara yang pahit. Kadang-kadang mulut hamba Tuhan, mulut umat, orang percaya kadang-kadang mulutnya pahit. Saya mau menegur dari mimbar ini, di antara kita semua termasuk di gereja ini pun, jangan bikin mulut itu pahit, sehingga menimbulkan orang jadi akar amin. Kita harus bermulut manis, semua yang manis. Jangan orang itu tidak bisa datang kepada kita, orang itu tidak bisa damai dengan kita karena gara-gara mulut kita. Ini saya tegur juga dari mimbar. Bagaimana kita hidup di dalam energi positif kalau kita mulutnya terlampau pahit, berbicara pahit, selalu menghakimi, menjudge orang, ya tidak baik hari ini. Saya juga sebagai hamba Tuhan juga ditegur Tuhan. Saya juga koreksi kalau ada mulut saya, dan saya belajar untuk hidup berbicara yang baik, yang manis, sehingga orang tidak akar pahit. Amin. Jangan timbulkan akar pahit gara-gara kita ngomong yang pahit. Amin. Yang berikutnya, semua yang sedap didengar. Ini yang terakhir. Semua yang sedap didengar. Mari kita berbicara energi positif itu kita ciptakan dari apa yang kita dengar. Semua yang sedap didengar. Katakan amin. Yang tidak sedap didengar bagaimana saudara? Buang. Buang. Hoax. Berita palsu. Makanya saya katakan medsos itu harus di apa? Difilter dulu. Diuji dulu benar atau tidak. Jangan kita menerima 100% berita-berita itu. Amin. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus, semua yang sedap didengar. Jadi kalau ada gosip, seperti tadi yang saya bilang, ibu-ibu protes, bapak-bapak protes. Gara-gara Menteri Pendidikan sekarang, gara-gara COVID-19. Itu kan bukan sedap didengar. Ya itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, pernah saya bicara dengan seorang tua. Dia bilang, Pak Pendeta, gara-gara COVID-19, saya harus bangun pagi, ajar anak duduk di depan laptop. Saya bilang dalam nama Yesus, ya itu kan kewajibanmu, yang punya anak kan kamu. Betul? Katakan amin. Semua yang sedap didengar. Jangan dengar-dengar hoax. Jangan dengar-dengar yang negatif. Cari yang positif. Pada hari ini memang susah orang mencari yang positif. Jujur saja ya katakan. Terlampau banyak orang mendengar negatif. Ada negatif cepat diposting. Ada yang negatif cepat diposting. Ya betul nggak? Dalam status media sosial kita paling cepat apa yang diposting? Hal yang negatif. Sehingga ini menjadi pikiran ini penuh dengan negatif. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan energi yang positif. Pada akhirnya sambil kesimpulan, saudara yang kasih dalam nama Yesus, untuk mendapatkan energi positif, yang pertama tadi,
kita harus punya kebajikan. Bagaimana kita punya kebajikan? Kita harus punya pengetahuan dan pengertian. Katakan amin. Amin. Nah, oleh karenanya didasari semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah energi positif bagi kita anak-anak Tuhan jika kita mau dalam kehidupan kita untuk menentukan masa depan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pada hari ini firman Tuhan sudah disampaikan menjadi rema bagi kami, energi yang positif. Biarlah kami melakukan energi positif dalam kehidupan kami. Semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut didengar, semua yang penuh kebajikan dan patut dipuji, biarlah itu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.